Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yeti Astuti, mahasiswa PPG Program Studi PGMI UIN Raden Intan Lampung. Hari ini akan melaksanakan real teaching pada hari Senin 12 Januari 2026. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Fatina Zahra, Hadir. Amin Aldibar, Hadir. Hafiz Sarka, Hadir. Nabila Gusti, Hadir. Nabila Aulia, Hadir. Rizka Hijaro, Hadir. Siva Aulia, Hadir. Siska Anes, Hadir. Hasna Arifah. Jadi semua berarti ya. Hari ini sebelum pembelajaran kita mulai, Bu Tuti pengen bertanya, siapa yang suka membaca cerita? Saya. Cerita apa yang kalian baca? Si Kancil. Dongeng tentang si kancil. Cerita tentang si kancil berarti termasuk dongeng, termasuk apa namanya? Fabel, dongeng, atau legenda? Termasuk fabel. Nah, sebelum pembelajaran kita mulai, tujuan pembelajaran dari materi yang akan Bu Tuti berikan yaitu tentang unsur cerita yang ada di dalam cerita. Yang pertama yaitu tentang unsur intrinsik. Ini berada di luar cerita. Yang kedua adalah unsur intrinsik. Adalah unsur yang membangun daripada cerita. Supaya apa tujuan pembelajaran kita? Supaya anak-anak itu mampu mengidentifikasi, menganalisis atau memahami suatu cerita. Cerita itu apa sih? Ya. Cerita itu apa sih? Cerita adalah rangkaian Peristiwa yang saling berkaitan. cerita Bisa berbentuk dongeng, fabel, legenda, cerita rakyat, dan lain-lain. Cerita dapat memberikan hiburan dan pesan moral. Jadi sudah tahu jelas ya apa itu cerita. Kita ulang adalah rangkaian peristiwa yang saling berkaitan. Cerita ini bisa berbentuk dongeng, berbentuk fabel. Dongeng itu cerita ketika kita mau bobo, biasanya dibina-boboin dengan orang tua atau ibunya. Ya, waktu kecil kan pernah mendengar dongeng. Yang kedua fabel. Cerita yang kisahnya fabel ini adalah tingkah laku hewan yang seperti manusia. Ada juga legenda, cerita rakyat dan lain sebagainya tentang terjadinya gunung tangkuban perahu. Sudah pernah dengar? Sudah pernah dengar di sana. Tujuannya adalah untuk dapat memberikan hiburan supaya menghibur orang itu senang dan memberikan pesan moral atau pesan yang terbaik. Nah, dari sinilah Ibu Tuti memberikan supaya kita tahu pesan apa yang disampaikan dan memahami apa saja yang nanti ada di dalam unsur-unsur cerita tersebut. Kita kupas ya. Unsur daripada cerita tersebut tadi adalah unsur yang pertama, cerita dibentuk dari dua jenis unsur. Yang pertama adalah ekstrinsik. Unsur yang adalah unsur ekstrinsik adalah hal-hal yang ada di luar cerita. Yang ikut tadi apa? Nah, ini macam-macamnya, ya. Nih, macam-macam dari cerita unsur intrinsik itu termasuk adalah yang pertama tema. Ya. Yang kedua adalah tokoh atau penokohan. Yang ketiga adalah alur, latar, sudut pandang, dan amanat. Nah, ini yang ada dalam macam-macam unsur cerita. Nah, kita kupas satu-satu. Apa sih itu tema? Apa pikiran? Apa gagasan? Contoh tema itu bisa judulnya atau contohnya ada persahabatan. Ada tentang keberanian, ya, persahabatan tentang apa? Keberanian tentang apa? Kejujuran dan kerja keras. Ini yang pertama adalah tokoh. Kita lanjut lagi. Yang kedua adalah tokoh atau penokohan. Tokoh adalah pelaku yang ada dalam cerita, atau juga adalah orang atau pelaku yang ada di dalam cerita. Sedangkan penokohan adalah memberikan watak atau sifat pada tokoh tersebut. Jenis tokoh itu dibagi menjadi dua. Ada tokoh utama, ada tokoh pembantu. Tokoh utama itu yang berperan penting. Tokoh
pembantu itu hanya membantu sekedarnya atau ala kadarnya. Contoh watak, itu watak bisa disebut yang namanya ada di sini baik hati atau disebut dengan kata bagaimana? Protagonis. Yang kedua, wataknya sombong. Berarti dia memiliki watak antagonis. Ada lagi yang pemberani. Tirtagonis, dia sebagai penengah, bisa dijadikan sebagai penengah karena watak orang itu kan berbeda-beda. Ada yang baik hati, ada yang sombong, ada yang berani, dan ada yang menjadi penengah. Kalau nanti semuanya baik hati, terus bagaimana? Nah, lanjut. Oke, lanjut ya. Setelah itu, nomor 3 adalah alur. Alur adalah jalan cerita dari awal sampai dengan akhir. Nah, tahapan alur adalah yang pertama pengenalan atau disebut namanya orientasi, bagian awal pengenalan. Pokoknya itu alurnya berasal dari misalnya dari taman atau dari hutan bisa pengenalannya. Terus ini pengenalan tadi adalah disebut dengan namanya orientasi. Muncul masalah namanya komplikasi, timbul masalah. Suatu persahabatan ini tidak harus terlalu mulus, pasti ada yang mana berkelahi dan lain sebagainya. Muncul masalah. Yang nomor 3 puncak masalah. Ya, puncak masalah ini belum. Puncak masalah. Terus yang keempat adalah penyelesaiannya. Resolusinya itu bagaimana ketika teman kita ada yang berantem, berarti kita harus menyelesaikannya dengan cara baik-baik. Terus alur ini juga terbagi menjadi 2. Ada alur maju sebab akibat, dan yang kedua adalah alur mundur atau kilas balik, hanya sekilas saja. Nah, ini dari alur. Sudah ya? Tahapan alur. Kita lanjut ke nomor berikutnya. Latar. Ya. Latar adalah tempat, waktu, dan suasana di dalam cerita. Contoh latar yaitu adalah latar tempat. Misalnya tempatnya kok berada di sekolah, ada di rumah, ada di hutan, ataupun ada juga di taman. Bisa juga tempatnya. Terus yang kedua adalah latar waktu. Waktu itu bisa pagi, siang, malam, sore hari, bahkan terjadinya itu pada keesokan harinya atau lusa. Ya. Lanjutnya, latar suasana ini menggambarkan hati kita sedang sedih, sedang gembira, sedang menegangkan, dan lain sebagainya. Ternyata latar suasana ini menggambarkan tentang hati kita ketika kita sedang bersedih, ketika sedang bergembira, ketika kita sedang menegangkan. Berarti tahu bagaimana latar yang ada pada cerita tersebut. Oke, lanjut. Sudut pandang. Sudut pandang itu menempati urutan yang kelima setelah latar. Sudut pandang adalah cara pengarang menceritakan kisahnya, ya, menceritakan kisahnya. Kisahnya bagaimana? Menceritakan kisahnya. Sudut pandang yaitu adalah orang pertama atau disebut namanya aku. Itu orang yang pertama. Yang nomor 2 adalah orang ketiga, dia. Ya, orang ketiga itu dengan sebutan dia. Kalau orang yang pertama siapa? Aku. Kalau orang yang ketiga? Dia. Aku, kamu bisa dijadikan orang pertama dalam sudut pandang. Sudut pandang tadi adalah cara pengarang menceritakan kisahnya. Sudah ya? Kita lanjut ke nomor nomor 6. Amanat. Apa itu amanat? Pesan atau pelajaran yang disampaikan melalui
Mungkin kalian lihat di layar. Kita baca ya, kita dibaca. Oke, contoh dari sebuah cerita, ya, sebuah cerita. Di sebuah desa kecil dikelilingi sawah hijau, tinggallah seorang anak yang bernama Raffi. Ia dikenal sebagai anak yang rajin membantu orang tuanya. Dia selalu ceria setiap pagi berangkat sekolah. Raffi membantu ibunya menyiram tanaman di halaman. Suatu hari, Raffi melihat tetangganya, Pak Budi, sedang membawa karung beras yang berat. Tanpa berpikir panjang, Raffi segera berlari membantu Pak Budi hingga beras itu sampai di rumah. Pak Budi sangat berterima kasih dan memuji kebaikan hati Raffi. Sejak itu, banyak orang di desa yang kagum dengan sikap Raffi. Ia menjadi contoh bagi teman-temannya untuk selalu menolong sesama tanpa mengharap suatu imbalan. Nah, dari cerita ini saja kita lihat siapa yang ada di dalam tokoh tersebut. Raffi dan Pak Budi. Bagaimana sikap yang dilakukan Raffi kepada Pak Budi? Baik hati. Terus di mana latar atau tempat kejadian tersebut? Nah, kita awali di sebuah desa kecil yang dikelilingi dengan sawah. Ini adalah menjadi latar atau tempat terjadinya cerita tersebut. Tokohnya tadi namanya adalah Raffi dan Pak Budi. Ya, Pak Budi. Karena mengalami ini permasalahannya, orientasinya atau awalnya berasal di daerah kecil, tinggal seorang anak yang bernama Raffi. Ini bagian awalnya. Bagian yang kedua, suatu hari Raffi melihat tetangganya. Ini adalah mulai timbul permasalahannya ketika Pak Budi sedang membawa kantong beras yang berat. Pak Budi terjatuh sehingga Raffi menolongnya sampai beras itu sampai di rumah Pak Budi. Ini mulai komplikasi atau permasalahan. Terakhir tadi adalah setelah komplikasi apa? Resolusi. Sejak itu banyak orang di desa itu yang sangat kagum dengan sikap Raffi karena ia menjadi contoh bagi teman-temannya untuk selalu menolong sesama tanpa mengharap imbalan. Nah, ini project atau kita yang dikenal dengan namanya suatu cerita. Jadi tahu cerita apa yang ada di dalam. Bagaimana cara membuat cerita yang menarik? Bagaimana cara yang mudah supaya kita bisa memahami? Tentu saja kita harus tahu apa sih unsur yang membangun dalam sebuah cerita. Tadi sudah dijelaskan, cerita adalah rangkaian peristiwa yang saling berkaitan. Cerita itu bisa berbentuk dongeng, berbentuk fabel, legenda, cerita rakyat, dan lain-lain. Nah, unsurnya yang tadi ada ekstrinsik dan intrinsik, yang ada di dalam dan ada yang di luar. Terus unsurnya tadi kita sudah ketahui ada berapa unsurnya? Nah, apa saja? Tadi sudah dibahas ya, tema, terus dilanjut dengan tokoh atau penokohan, terus ada lagi alur, terus ada lagi latar, ada sudut pandang, ada amanat dan kesimpulan. Jadi sudah kita dapat menyimpulkan apa sih sebenarnya cerita dan unsur pembangun daripada unsur cerita. Unsur intrinsik yang ada di dalam sebuah cerita itu sangatlah penting. Kenapa? Untuk membangun sebuah cerita yang menarik, ya, kita dapat memilih sebuah cerita yang menarik dan bermakna. Nah, sampai di sini mungkin ada yang belum paham atau yang mau bertanya? Tidak ada? Tidak ada. Nah, poin-poinnya adalah tadi apa saja yang harus kita ketahui tadi untuk mengetahui bahwa dalam cerita itu adalah apa saja unsurnya tadi? Apa saja?
Sudah? Poinnya kita harus tahu apa sih unsur-unsur atau macam-macamnya dalam cerita intrinsik. Itu yang satu tahu kita ketahui. Tema, tokoh, alur, latar, sudut pandang, dan terakhir nama. Ada pertanyaan? Sudah paham berarti? Sudah paham. Nah, kalau sudah paham berarti Bu Tuti kasih sebuah project ya. Project di sini adalah membagikan cara membuat atau mengisi dari cerita yang tadi sudah disampaikan. Apa sih dalam cerita yang tadi sudah disampaikan atau cerita yang ada di layar? Nanti kalian tinggal mengisi daripada LKPD yang akan Bu Tuti berikan. Nah, di sini berkelompok ya. Satu kelompok itu terbagi menjadi 5 orang. Nah, kita kerjakan. Nanti siapa saja namanya dan kelompoknya, materi pembelajarannya. Nah, diisi dengan yang ada dalam cerita. Silakan diisi. Untuk satu, ambil ya. Sudah, silakan dikerjakan dulu. Ya. Nama siswanya ditulis. Di situ ada semua. Siswanya ditulis. Ditanya kelompok 1. Apa unsur cerita yang paling penting menurut unsur dalam cerita itu? Apa saja yang tadi sudah? Adalah unsur ekstrinsik dan intrinsik. Ada berapa tadi jumlahnya unsur intrinsik? Ada. Nah, itu adalah kegiatan macam-macam unsur cerita yang ada dalam setiap cerita. 1 tema, 2 tokoh atau penokohan, 3 alur, latar dan sudut pandang, terakhir nama. Untuk pembelajaran selanjutnya mungkin kita akan membuat contoh cerita ya, sebuah contoh cerita yang nanti kamu akan bikin sendiri di rumah, membuat sendiri di rumah ya, pembelajaran selanjutnya. Dari kesimpulan yang dapat kita lihat, kesimpulannya adalah cerita tadi adalah apa cerita?
unsur-unsur dalam cerita itu apa saja, terus memahami macam-macam unsurnya. Tadi sudah dijelaskan adalah